Indonesia dan Malaysia adalah dua negeri serumpun, sama-sama Melayu. Bukan cuma bertetangga, tapi juga dua negara yang dituakan dalam ASEAN, organisasi yang menghimpun negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Namun ada saja pasal atau perkara yang bisa bikin ribut kedua negara. Dari mulai perbatasan, klaim kesenian, lingkungan, hingga urusan tenaga kerja. Makam 3 tenaga kerja Indonesia yang tewas ditembak polisi Malaysia akhirnya dibongkar untuk diotopsi ulang. Proses pemeriksaan diperlukan untuk menjawab dugaan benarkah mereka menjadi korban penjualan organ manusia secara ilegal. Memang, 2 pekan terakhir, Masnur alias Misdar, Herman dan Abdul Qadir Jailani menjadi berita. Dugaan organ mereka dijual mencuat setelah pihak keluarga menaruh curiga karena menemukan bekas-bekas jahitan di tubuh jenazah. Telunjuk lalu mengarah kepada siapa lagi kalau bukan negeri jiran Malaysia. Apalagi tiganya tewas digerondong peluru polisi Malaysia di negeri sembilan. 3 TKI asal Tringgasela, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat tadi juga melakukan tindakan kriminal. Kementerian Luar Negeri didesak mencari jawaban. Apa yang sesungguhnya terjadi pada TKI yang berprofesi sebagai pekerja konstruksi dan perkebunan kelapa sawit tadi? Setelah otopsi ulang, tim forensik Markas Besar Kepolisian menyimpulkan organ 3 jenazah utuh. Artinya, dia tak ada penjualan organ. Makanya biasa kita tambahkan biasanya dengan apa, bisa plastik, bisa apapun, supaya kelihatan rapi kembali. Tapi dari Kemlu yang bertemu dengan 3 rumah sakit di Polri dan 5 dokter yang melakukan otopsi di Kuala Lumpur di Malaysia di Polri. Dan dari proses yang di Malaysia itu diperoleh semacam kesimpulan summary dari proses otopsinya. Dan tadi kami sudah cocokkan dengan tim forensik Polri. Meski hasil otopsi ulang oleh Polri sudah diumumkan, pihak keluarga masih meragukannya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bahkan menyayangkan tak adanya lembaga yang bisa memberi pendapat pembanding atau second opinion atas otopsi tadi. Kalaupun tak ada penjualan organ, kematian 3 TKI tadi bukanlah perkara biasa. Mereka warga negara Indonesia dan tetap mesti mendapat perlindungan dari pemerintah. Benarkah mereka ditembak karena akan merampok dan melawan polisi Malaysia? Ya, pemerintah Malaysia memang telah meminta maaf karena terlambat memberitahu kepada kedutaan kita di Kuala Lumpur atas kematian 3 TKI asal Lombok Timur tadi. Namun kata maaf rasanya tidak cukup. Jadi investigasi oleh tim yang dibentuk Kementerian Luar Negeri ditunggu publik Indonesia dan terutama keluarga korban. Meskipun kerap ribut, mestinya akal sehat selalu dikedepankan untuk menyelesaikan masalah. Pasalnya 2 negara saling membutuhkan. Malaysia yang lebih sejahtera butuh tenaga kerja Indonesia untuk menggerakkan roda ekonominya. Indonesia pun terbantu karena warga negaranya bisa mendulang rezeki di Malaysia, negeri serumpun yang seharusnya tak terasa asing. Selain kasus tenaga kerja, hubungan Indonesia-Malaysia kerap bergesek perkara lingkungan. 6 tahun silam,
Asap kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan misalnya turut menyisakan nafas warga di Malaysia dan tetangga lainnya, Singapura. Bisnis dan pariwisata mereka pun terganggu. Lalu mereka protes. Bukan hanya Malaysia dan Singapura yang mengecam kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan pada tahun 2006, tapi juga dunia internasional. Karena bukan hanya mencemari udara, tapi juga berpotensi menghilangkan keanekaragaman hayati dan yang lebih menyeramkan, kebakaran menumpuk miliaran ton karbon dioksida di atmosfer. Salah satu daerah langganan kebakaran hutan adalah Riau. Jumlah titik api di sana bertebaran, lebih dari 1.400 titik api. Alhasil, antara akhir Februari hingga Maret 2006, lebih dari 10.000 hektar hutan di sana ludes terbakar. Hasilnya, ya apalagi? Asap, asap, dan asap. Selain Riau, daerah terdekat Malaysia yang kerap mengirim asap adalah Pontianak, Kalimantan Barat. Padahal jarak Pontianak ke perbatasan seperti Entikong misalnya lebih dari 300 km. Pada Juli 2006, kebakaran hutan mengepung daerah Katulistiwa tadi. Diduga karena cuaca ekstrim. Pengguna kendaraan jelas terganggu. Begitu pula penerbangan dari dan menuju kota Pontianak. Kabut asap membuat jarak pandang kurang dari 100 meter. Yang juga mesti ditanggung, asap membahayakan kesehatan. Karena partikel debu dari kabut asap telah di atas ambang batas, yakni 300 mikrogram per meter kubik udara. Agar tak terpapar infeksi saluran pernapasan, iritasi mata dan penyakit lainnya, warga di sana ya mesti menggunakan masker. Yang bikin repot, di waktu bersamaan, kebakaran hutan juga melanda sejumlah daerah di Sumatera. Dari Palembang, Jambi, Pekanbaru, Batam, hingga Medan. Lagi-lagi, warga di negeri jiran Malaysia terkena imbasnya. Menyadari kebakaran hutan sudah mengusik negara tetangga, pemerintah bersikap satria. Atas nama pemerintah Indonesia, saya patut meminta maaf kepada negara-negara tetangga tersebut atas kejadian ini, meskipun jelas bukan kesengajaan Indonesia, jelas bukan sesuatu yang ingin menyusahkan negara tetangga kita. Dan kita terus berupaya untuk mengatasi mencegahnya di waktu-waktu yang akan datang. Entah karena pelaku pembakaran tak kapok-kapok atau cuaca panas yang tak bersahabat, kebakaran hutan dan lahan ya terjadi lagi. 2 tahun berikutnya, kebakaran hutan kembali mengepung Riau dan Pontianak. Nah inilah karena kebiasaan masyarakat masih belum berubah. Ya, begitu agak terang hari, tidak ada hujan, 2-3 hari langsung mereka ambil kesempatan membakar. Hingga kini kebakaran hutan dan lahan masih menjadi bahaya laten di sekitar Sumatera dan Kalimantan. Celakanya, pemerintah, masyarakat hingga aktivis lingkungan hidup belum punya resep jitu untuk menangkalnya. Tampaknya advokasi mengenai perlindungan hutan mesti terus digalakan. Jika tidak, selain terpaksa lingkungan hidup kita makin rusak, kita pun harus menanggung malu dikecam tetangga.